Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang marketing mix dan STP dari produk Lifebuoy yang dibuat oleh Unilever. Identify the marketing environment of the brand. Brandnya itu Lifebuoy. Dari gambar di samping dapat lihat bahwa environment marketing Lifebuoy berfokus pada perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Dapat disimpulkan dari hal di atas, di mana itu sesuai dengan target pasar mereka. Lingkungan eksternal mikro perusahaan meliputi 1. Para pesaing, terdiri dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku perusahaan pesaing. 2. Konsumen, strategi pemasaran perusahaan sangat bergantung pada pasar, minat, dan kebutuhan konsumen. 3. Para penyedia sumber daya. Sumber daya sangat diperlukan perusahaan untuk diolah hingga menjadi produk jadi atau sabun. Bahan baku yang digunakan antara lain 1. Sodium palmate, 2. Sodium palm kernelate, 3. Water, 4. Glycerin, 5. Parfum, 6. Sodium lauryl sulfate, 7. Sodium chloride, 8. Sodium carbonate. Lingkungan eksternal makro perusahaan meliputi 1. Ekonomi. Tidaklah keadaan ekonomi suatu negara sebagian besar dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Bila perekonomian suatu negara meningkat, maka biasanya daya beli masyarakat juga meningkat. Bila perekonomian suatu negara meningkat, tidak menjamin suatu perusahaan juga meningkat. Dalam keadaan perekonomian yang rendah, daya beli masyarakat akan menurun sehingga pertumbuhan perusahaan semakin sulit. 2. Teknologi. Teknologi membantu perusahaan untuk berkembang. Pada perusahaan Lifebuoy, teknologi yang digunakan sangat canggih dan kebersihannya terjaga. Jadi teknologi dapat sangat membantu perusahaan menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih efisien. 3. Politik atau hukum. Hukum di sini bertujuan untuk menyampaikan keputusan pemerintah melalui peraturan yang telah ditetapkan, seperti undang-undang yang mengatur perilaku usaha. Perusahaan mengembangkan karyawan dengan memberi kesejahteraan dan keadilan kepada karyawan. Peraturan tersebut sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan Lifebuoy, yaitu mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang juga berkualitas. 4. Sosial budaya. Sabun anti kuman seperti Lifebuoy adalah sabun yang bermanfaat bagi kesehatan dan dipercaya dapat mencegah tubuh dari berbagai macam penyakit. Sabun Lifebuoy telah diperjualbelikan sejak tahun 1985 di Inggris. Dengan bertahannya perusahaan Lifebuoy selama kurang lebih 35 tahun, Lifebuoy berhasil berkembang dan dapat dipercaya di masyarakat, meski telah banyak perubahan dalam sosial budaya selama 35 tahun. STP Strategy of the Brand. Next. Segmentasi. Dari produk sabun Lifebuoy ini sudah ada di seluruh wilayah di Indonesia dan produk sabun Lifebuoy sendiri banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Pada segmentasi produk Lifebuoy ini sangat fokus pada kalangan anak-anak yang sangat aktif dalam bermain. Maka dari itu membuat orang tuanya khawatir akan kebersihan dan kesehatan anak-anaknya. Dengan adanya promosi dari produk Lifebuoy ini dengan tema cuci tangan pakai sabun agar bisa menarik perhatian para orang tua atau masyarakat untuk menjaga anak-anaknya saat bermain. Targeting, di mana produk Lifebuoy ini menggunakan strategi selective specialization dalam targeting segmen pasar mereka, yang di mana perusahaan ini menawarkan produk yang berbeda-beda ke setiap segmen pasarnya. Maka dari itu, sudah terbukti bahwa produk Lifebuoy ini sangat suka sekali mengeluarkan varian atau produk yang baru dalam produknya. Dan produk Lifebuoy itu juga ada dalam bentuk batangan ataupun dalam bentuk cairan. Next. Positioning. Produk Lifebuoy ini menempatkan produknya pada persepsi konsumen yang memanfaatkan atribut yang ada pada produknya. Dengan adanya promosi yang dimana mengajak masyarakat atau konsumen untuk selalu hidup bersih dan sehat agar bisa menciptakan citra yang baik terhadap perusahaan dan produk itu sendiri. Dan sabun Lifebuoy ini juga harganya termasuk murah dibandingkan dengan sabun antiseptik lainnya. Maka dari itu, semakin menguatkan bagi posisi sabun Lifebuoy ini dalam kompetisi dengan perusahaan lainnya. Marketing sabun Lifebuoy. Strategi yang dipakai Unilever untuk memasarkan produk sabun dari brand Lifebuoy adalah dengan menggunakan 4 elemen bauran pemasaran, yaitu product, price, place, dan promotion.
Next. Untuk produk, Lifebuoy punya 3 jenis produk sabun yang berbeda, yaitu sabun cuci tangan, sabun batang, dan sabun cair. Setiap jenisnya juga memiliki banyak variasi. Untuk sabun cuci tangan Lifebuoy mempunyai ciri utama, yaitu diperkaya dengan Active Silver Formula dengan klaim yang dapat melindungi dari 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi semakin kuat. Begitu pula dengan variasi sabun Lifebuoy yang lainnya. Next. Untuk Place, sabun Lifebuoy dijual di supermarket dan minimarket yang tersebar di berbagai tempat. Sabun Lifebuoy juga dapat ditemukan dengan mudah di warung-warung terdekat, tapi untuk sebagian varian biasanya tidak ditemukan di warung-warung. Untuk price, harga sabun Lifebuoy termasuk terjangkau jika dibandingkan dengan merek sabun yang lainnya. Harganya standar. Saya mencari tahu harga jual melalui e-commerce, di mana harga sabun Lifebuoy batang yang beratnya 110 gram harganya Rp3.000 sampai Rp4.000 per batang. Harga sabun cuci tangan Rp16.900 dengan ukuran 200 ml per botol, dan untuk refillnya seharga Rp37.600 untuk ukuran 500 ml dan Rp25.000 untuk ukuran 450 ml. Lifebuoy mempromosikan produknya dengan cara mengiklankannya di TV. Iklan tersebut biasanya sering dijumpai di seluruh channel TV di Indonesia. Promosi di e-commerce juga dilakukan Lifebuoy seperti menjual paketan dengan harga yang lebih terjangkau daripada membeli satuan atau eceran. Lifebuoy juga mengadakan kampanye kesehatan tahunan mengenai edukasi cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Lifebuoy Marketing Mix Analysis. Yang pertama, produk. Lifebuoy adalah sabun disinfektan yang dibuat oleh HUL. Produknya sangat terkenal karena ada ciri khasnya, yaitu warna merah dan bentuk yang unik yang membuatnya menjadi produk terkenal. Setelah terkenal, Lifebuoy membuat brand sendiri dan mengenalkan berbagai produk seperti sabun cair, hand sanitizer, dan sabun mandi. Yang kedua ada price. Lifebuoy adalah sabun yang sangat terkenal di dunia. Lifebuoy terkenal karena harga yang sangat terjangkau. Dan harga produknya relatif di bawah harga kompetitor. Oleh karena itu, strategi pemasarannya didorong oleh persaingan. Hal ini menjadi keuntungan karena Lifebuoy sudah terkenal kalangan masyarakat. 3. Place and distribution. Produk Lifebuoy menempati pasar yang besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Strateginya adalah membuat produknya tersedia di berbagai negara. Lifebuoy juga menggunakan koneksi yang dimiliki oleh HUL untuk berkembang dan menjamur melalui grosir, dealer, dan pengecer. Karena koneksi yang kuat, Lifebuoy mampu menjual produknya dari desa kecil hingga kota besar di berbagai negara. Yang keempat ada promotion and advertising strategy. Lifebuoy sudah menerapkan beberapa strategi marketing untuk membantu proses promosi di pasar global, yaitu dengan cara melakukan campaign melalui radio, iklan TV, majalah, koran, dan media sosial. Salah satu contoh kampanye adalah kampanye hasil cuci tangan sedunia. Dari analisis di atas, marketing mix Lifebuoy sudah tepat untuk keadaan pasar saat ini. Give proposition to improve its marketing mix program effectiveness. Yang pertama ada produk. Dari yang kita tahu bahwa Lifebuoy ini merupakan sabun mandi ataupun sampo. Kita membahas di sini sabun mandinya. Lifebuoy membuat produk sabun mandi dengan bentuk cair maupun batangan atau padat. Dan Lifebuoy ini membuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas dan menciptakan wangi-wangian yang khas. Jadi kita langsung dapat mengenali produknya. Yang kedua ada harga. Harga sabun Lifebuoy ini bisa dapat dikatakan murah untuk sabun yang batangan. Namun harga untuk sabun cair yang sedikit lebih mahal dikarenakan juga dari cara pemakaian yang cair kita tidak perlu repot. Hanya dengan menekan tutupnya dan tempatnya yang besar juga menjadikan salah satu harganya sedikit lebih mahal. Namun harga dari sabun Lifebuoy ini mengikuti harga di pasaran dengan produk-produk sabun mandi lainnya. Yang ketiga ada lokasi. Kita dapat membeli sabun mandi Lifebuoy ini di toko supermarket yang ada. Namun terdapat juga di warung-warung kecil yang ada di dekat rumah kita. Mereka melakukan ini merupakan cara agar semua orang dapat membeli produk mereka tanpa harus datang ke supermarket. Tetapi di warung-warung pun juga tetap tersedia. Yang keempat, pemasaran. Cara pemasaran Lifebuoy ini dapat dilihat dari baliho, koran, ataupun televisi. Dan juga melalui ibu-ibu dengan tujuan untuk meraih hati ibu-ibu lainnya karena mayoritas wanita merupakan ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah dari makan hingga peralatan mandi. Melalui metode ini,
Marketing seperti ini merupakan salah satu metode yang terbagus. Tindakan untuk meningkatkan program bauran pemasaran. Untuk meningkatkan strategi marketing mix, masing-masing elemennya harus dilakukan secara terpadu. Dalam elemen produk, perusahaan harus memperhatikan kualitas dan manfaat dari produk tersebut untuk dapat memuaskan serta memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam elemen place, perusahaan harus mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk menjual produknya. Jika lokasi tidak tepat, tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan pendapatan akan gagal. Dalam elemen price, perusahaan perlu mempertimbangkan harga yang sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan agar memperoleh keuntungan dan elemen promotion, membantu menyebarluaskan produknya. Dampak promotion adalah produknya dapat dikenal oleh banyak orang. Jadi keempat elemen tersebut saling berhubungan dan sangat penting untuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan berbisnisnya. Lanjut. Saran, perusahaan Unilever harus membuat iklan yang lebih menarik daripada yang sudah ada, supaya banyak orang yang tertarik untuk memakai produk dari Unilever tersebut. Dengan sebelumnya, perusahaan Unilever pernah mengeluarkan promosi cuci tangan pakai sabun. Dan ternyata banyak kalangan masyarakat yang menggunakan produk sabun Lifebuoy ini. Untuk menjaga anak-anaknya, perusahaan Unilever juga harus mengeluarkan promosi yang baru agar para kalangan masyarakat bisa menggunakan produk tersebut untuk menjaga anak-anaknya saat bermain. Itu saja dari presentasi yang kami sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.